5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Mentor Masterclass sesi kedua bagian pertama bersama saya Ian, Mikromentor ID 452198 dari ABDSI Jawa Barat. Berikut adalah profil saya saat ini aktif sebagai sekretaris ABDSI Jawa Barat dan sedang menikmati aktivitas sebagai writer-planner dan book publisher. Bapak dan Ibu, pada slide overview, Anda dapat mendapatkan gambaran mengenai pelatihan Mentor Masterclass yang meliputi ruang lingkup dan batasan, serta harapan terhadap para pendamping sigap UMKM. Materi yang akan disampaikan membahas hubungan mentoring dari sudut pandang mentor dan wirausaha. Namun untuk pendamping ke pelaku UMKM nanti hanya perlu membahas hubungan mentoring dari sudut pandang wirausaha. Selanjutnya, saya ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah terdaftar di platform Mikromentor Indonesia. Hal ini diperlukan agar pelatihan pada bagian pemanfaatan platform Mikromentor Indonesia dapat dipahami dengan baik. Untuk metode Mentor Masterclass sudah tercantum dengan jelas pada slide. Untuk silabus, Bapak dan Ibu bisa melihatnya pada slide. Durasi dapat disesuaikan berdasarkan preferensi, termasuk apakah akan menggabungkan dua materi pertemuan tersebut ke dalam satu waktu, dikembalikan kepada kesepakatan kita bersama. Bapak dan Ibu, dari hasil Mentor Masterclass sesi pertama, setelah melakukan refleksi personal, Anda lebih cenderung pada karakteristik pendamping yang mana? Selanjutnya masih dari hasil Mentor Masterclass sesi pertama, setelah melakukan refleksi personal, karakter pendamping apa yang perlu Anda tingkatkan? Bapak dan Ibu, agenda pertemuan kita pada sesi kedua ini akan difokuskan pada siklus mentoring, yaitu siklus pertama membangun kepercayaan dengan pengarus utamaan pada platform Mikromentor Indonesia dan platform edu.kukm.id. Siklus kedua menetapkan target mentoring, siklus ketiga melalui masa-masa sulit, dan siklus keempat melanjutkan dan mengakhiri mentoring. Pada siklus pertama, membangun hubungan atau kepercayaan, Bapak dan Ibu mengajak menti bersama-sama melalui siklus hidup mentoring. Para menti diajak untuk memposisikan mereka berada dalam siklus pertama, yaitu menemukan seorang mentor atau pendamping dan membangun kepercayaan dan mengenal mereka lebih dalam. Berdasarkan alur siklus pertama, dari kiri ke kanan dapat dijelaskan bahwa pengenalan dilakukan untuk mengenal atau menemukan pasangan mentoring yang cocok. Mentor harus mengenali usaha mereka terlebih dahulu. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengenali usaha, diantaranya menggunakan alat kerja pertama, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Menti dapat mengakses kanvas dari akun Mikromentor Indonesia di bagian pelatihan saya. Tautan pada PPT juga dapat diakses. Selain itu, Bapak dan Ibu bisa mengarahkan menti untuk mengisi deskripsi usaha. Ada beberapa pertanyaan kunci yang dapat dianalisis dan dijawab oleh menti untuk mendeskripsikan usaha mereka. Dalam praktiknya, pengerjaan ini dapat dilakukan sebagai alternatif jika bisnis model kanvas dirasa sulit, karena dalam beberapa kasus menjawab pertanyaan kunci lebih mudah ketimbang bisnis model kanvas. Pertanyaan ini juga dapat diakses dalam akun Mikromentor Indonesia di bagian pusat bantuan. Tautan pada PPT juga dapat diakses. Kembali ke siklus pertama, masih dalam pengenalan, posisikan diri Anda untuk memperoleh pasangan mentoring secara digital di Mikromentor Indonesia. Profil yang efektif dan komprehensif sangat dibutuhkan di Mikromentor. Apabila pengguna, baik mentor atau menti, mengikuti instruksi dengan baik saat membangun profil di platform, mereka akan dipermudah dalam menemukan pasangan mentoring yang tepat. Untuk menti, profil yang tepat adalah profil yang mengidentifikasikan kebutuhan usaha dan memaparkan kebutuhan secara spesifik dalam keahlian atau industri tertentu dengan jelas, memuat foto profesional dan tautan ke situs web atau profil LinkedIn, dan memperlihatkan antusiasme dan semangat untuk mengembangkan usaha atau mengapa menti membutuhkan mentoring.
Mikromentor memfasilitasi hubungan mentoring yang berkomitmen melalui proses 4 langkah sederhana. Langkah pertama adalah membuat profil. Mentee dan mentor yang membuat profil tempat mereka berbagi keahlian, latar belakang, dan kebutuhan bisnis. Langkah kedua adalah menelusuri. Bersama dengan algoritma pencocokan mikromentor, pengguna juga dapat menjelajah berbagai pilihan mentor dan mentee untuk menemukan pengguna yang paling sesuai dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah memulai percakapan. Mentor dan mentee bertukar pesan melalui fitur pesan. Dan terakhir, percakapan ini mengarah pada menemukan pasangan mentee yang tepat, dan kemudian pasangan tersebut melanjutkan hubungan UMKM one-on-one dengan cara yang paling dirasa sesuai. Masih di alat kerja 2, kunjungi situs mikromentor.org lalu pilih formulir registrasi. Gunakan fitur bahasa Indonesia untuk memperoleh fitur yang lebih lengkap sesuai kebutuhan di Indonesia. Jika pengaturan browser Anda dalam bahasa Inggris, Anda perlu mengubah pilihan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Jika pengaturan browser Anda dalam bahasa Indonesia, maka Anda otomatis akan menggunakan fitur bahasa Indonesia dalam platform. Untuk UMKM atau mentee, klik "Saya ingin menemukan seorang mentor". Untuk mentor, klik "Saya ingin menjadi seorang mentor". Isi nama, alamat email, dan kata sandi Anda sebagai pengguna. Anda juga bisa menjadi keduanya, mentor atau mentee sekaligus. Selanjutnya, bergabung di komunitas. Pelajari ekspektasi mikromentor kepada para pengguna. Mentee termasuk mentor perlu memahami ekspektasi komunitas selama menggunakan fasilitas di mikromentor agar proses mentoring yang akan dilakukan berjalan dengan kondusif. Setelah itu, klik kotak untuk menyetujui ekspektasi komunitas. Selanjutnya, melengkapi profil. Unggah foto profil, masukkan nomor telepon, dan jawab pertanyaan lainnya. Meski tidak semua pertanyaan wajib diisi, namun mikromentor menyarankan Anda untuk melengkapi semua agar algoritma pencarian pasangan mentoring yang tepat berjalan dengan maksimal. Perlu diketahui bahwa di dalam pengisian profil, Anda perlu menghindari pengungkapan informasi sensitif, meminta dukungan finansial, dan mengandung kesalahan pengejaan dalam tata bahasa. Mentee kemudian akan diminta untuk mengerjakan penilaian mandiri mengenai kompetensi kewirausahaannya. Penilaian ini akan membantu mentor untuk mengidentifikasi kekuatan mentee. Setelah Anda melengkapi profil, Anda dapat melihat profil lengkap Anda di bagian dashboard. Di sebelah nama, Anda akan menemukan apakah profil Anda seorang mentee, mentor, atau keduanya. Mentor dapat mengganti konten slide ini dengan dashboard pribadi mentor, sehingga mentor bisa menjadi contoh dalam mengembangkan profil yang baik dan sekaligus mengenalkan diri lebih jauh mengenai profilnya kepada para mentee. Mentee perlu klik temukan dan terhubung dengan mentor. Gunakan fitur penyaringan untuk mempersempit hasil pencarian berdasarkan negara, keahlian industri, tahapan usaha, bahasa, lokasi, dan kata kunci spesifik lainnya. Setelah mentee klik tombol saring hasil, mikromentor akan menunjukkan daftar mentor sesuai relevansinya dengan profil mereka. Ketika mereka telah menemukan seorang atau beberapa mentor yang nampak sesuai dengan kebutuhan mereka, luangkan waktu untuk pahami profil mentor yang ditemuinya. Kirimlah pesan ke mereka secara pribadi dan dua arah, dan mulailah melakukan percakapan. Mentee perlu menciptakan kesan pertama yang baik saat melakukan pendekatan atau dikirimi pesan oleh mentor. Selain berbagi informasi seputar pengembangan usaha, akan lebih baik jika mentee juga bisa meluangkan waktu untuk memahami kepribadian satu sama lain melalui cara-cara yang unik dan sesuai dengan batasan masing-masing. Kami menyarankan mentee untuk mengirimkan pesan kepada beberapa mentor agar bisa memilih mana yang tepat dan berkomitmen. Luangkan waktu untuk membuat pesan awal yang profesional. Setelah mentee menemukan beberapa mentor yang terlihat tepat, kirimkan pesan yang singkat dan personal kepada mereka. Ketika menulis untuk mentor potensial, hargai waktu mereka dan bantu mereka untuk mengerti bagaimana pengalaman mereka relevan dengan permasalahan mentee. Sama seperti surat pengantar yang baik, ini adalah kesempatan mentee untuk mendeskripsikan relevansi dan signifikansi yang dibutuhkan usahanya dengan keahlian para mentor. Ini adalah tampilan dashboard profil saya sebagai pengguna. Anda dapat menemukan informasi mengenai daftar percakapan saya, serta daftar pertanyaan saya dan jawaban saya yang Anda masukkan ke forum tanya jawab. Mikromentor Indonesia juga sudah menambahkan fitur pelatihan saya, di mana pengguna dapat mengakses beragam pelatihan bersertifikat internasional mengenai mentoring bisnis dan keamanan cyber.
Selanjutnya, forum tanya jawab adalah wadah untuk saling berdiskusi dengan seluruh anggota komunitas Indonesia dan global. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berinteraksi dengan mentee atau mentor sebelum memulai hubungan mentoring one-in-one. Di bawah ini adalah cara bagaimana mengajukan atau menjawab pertanyaan. Cara berinteraksi dalam fitur tanya jawab adalah klik tombol ajukan pertanyaan yang terletak di bagian atas menu. Untuk menjawab, telusuri daftar pertanyaan di bawah dan klik jawaban. Mikromentor tidak membatasi jumlah pertanyaan yang Anda ajukan atau jawaban yang Anda berikan. Di antara fitur pelatihan saya, termasuk di dalamnya e-learning Kementerian Koperasi dan UKM edukukm.id. Edukukm.id adalah sebuah program e-learning atau pelatihan daring yang diinisiasi oleh Kemenkop UKM yang bertujuan untuk mengaktifasi program pelatihan secara online di masa pandemi COVID-19 untuk para pelaku koperasi dan UKM di Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai modul pelatihan dari beragam bidang usaha dengan para profesional dalam bidangnya. Beberapa layanan yang tersedia di dalam edukukm.id diantaranya modul-modul e-learning, kelas online dengan jadwal dan tema yang sudah ditentukan, beragam video pembelajaran sesuai keahlian dan industri, dan kumpulan artikel terbaru yang bermanfaat untuk wirausaha. Para mentor di Mikromentor juga memberikan tips dan trik untuk UMKM bertahan di masa pandemi di dalam artikel. Untuk pemanfaatan platform edukukm.id, silakan Anda kunjungi situs edukukm.id dan klik tombol berwarna kuning untuk daftar atau masuk di bagian kanan atas. Setelah klik, Anda akan diarahkan menuju halaman ini. Silakan mengisi formulir untuk melengkapi registrasi. Klik tombol sign up jika seluruh formulir telah diisi. Setelah itu, Anda sudah bisa memanfaatkan layanan yang tersedia dan 100% tanpa biaya. Kembali ke siklus 1, masih di bagian pengenalan, selanjutnya terhubung dengan mentor. Dengan bergabung di Mikromentor, Anda dapat memaksimalkan seluruh fitur yang ada, dan Anda dapat menemukan pasangan mentoring yang ideal. Lanjut ke bagian komunikasi awal. Poin pertama, mulai percakapan. Buatlah pertemuan lebih sering di awal hubungan mentoring, dan pastikan Anda berdua aktif membangun komunikasi. Buatlah diri Anda mudah diprediksi dan konsisten, serta tidak lalai terhadap komitmen. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang mentor atau mentee dalam memulai percakapan. Mentee perlu menyampaikan mengapa mereka memilih untuk menjadi wirausaha dan bagaimana berusaha membuat impian menjadi kenyataan. Kembali ke siklus 1, bagian komunikasi awal. Poin kedua, pahamilah bahwa komunikasi adalah kunci keberhasilan. Baik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung, jarak jauh, lakukanlah komunikasi yang efektif. Nah, bagaimana sih komunikasi yang efektif? Komunikasi adalah kunci keberhasilan dalam mentoring bisnis. Komunikasi yang efektif juga dapat terjadi jika kedua belah pihak memiliki persamaan dalam pengertian, sikap, dan bahasa. Komunikasi dalam mentoring bisnis bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, maupun secara tidak langsung, jarak jauh menggunakan media lain termasuk di Mikromentor. Sebuah komunikasi dikatakan efektif apabila pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima. Ketiga, pesan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Dan keempat, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Mentee perlu memperhatikan hal ini karena menyampaikan kebutuhan dan mencari solusi dengan mentor. Kembali ke siklus 1, bagian komunikasi awal. Poin ketiga, jika mentee sudah merasa cocok, tetapkan media dan waktu komunikasi yang sesuai. Penting untuk membicarakan mengenai preferensi komunikasi masing-masing, apalagi mentor seringkali memiliki aktivitas yang padat sehingga tidak selalu aktif dalam platform. Beberapa mentor akan menetapkan beberapa aturan dasar, misalnya saya hanya bisa dihubungi via media apa dan pada waktu kapan. Atur jadwal yang realistis bagi mentor dan mentee sebelum melanjutkan ke siklus selanjutnya dalam hubungan mentoring. Penetapan jadwal untuk mentoring merupakan tahap awal dari hubungan mentoring. Untuk siklus pertama, membangun hubungan atau kepercayaan, apakah ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Silakan. Berikut adalah contoh kasus untuk kita diskusikan. Mentor Bayu yang berada di kota Sorong mendapatkan pesan dari seorang wirausaha bernama Dinda. Dinda berasal dari kota Makassar.
Berikut ini adalah pesan yang diberikan oleh Dinda kepada mentor Bayu. Halo Bapak Bayu, perkenalkan saya Dinda, 22 tahun dari Makassar. Senang sekali bisa terhubung dengan Bapak Bayu di Sorong. Dari profil Bapak Bayu, saya sangat tertarik dan berharap Bapak mau menjadi mentor saya. Bagaimana saya harus memulai? Terima kasih. Mari kita berdiskusi bagaimana strategi Bapak Bayu sebagai mentor dalam membangun hubungan atau kepercayaan dengan Dinda. Bapak dan Ibu, kita break dulu sesi kedua. Bagian pertama ini khawatir terlalu panjang. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Mikro Mentor Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Selanjutnya, simak video Master Mentor sesi 2 bagian kedua. Saya Ian, Master Mentor ID 452198 undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.